tahun 26 lahire NU. Ijo-ijo benderane NU, gambar jagat simbole NU, bintang songo lambange NU. Yang tidak boleh diragukan itu muttaqin. Muttaqin itu siapa? Ada di situ kriterianya. Siapa muttaqin? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi muttaqin itu ora kok tangmut niku. Yang bisa menerima petunjuk dari Al-Qur'an niki muttaqin. Lah muttaqin niku yu'minuna bil ghaib. Nah, untuk mencapai ilmu paling tidak memahami yang gaib, karena rumus dasar untuk menjadi muttaqin, maka dulu ulama-ulama kita mempunyai kurikulum khusus bagaimana yang gaib itu bukan semata-mata qaulun bil lisan, tapi i'tiqadun bil qalb. Makanya ada jalan-jalan yang ditempuh oleh para ulama untuk mencicipi bahwa bil ghaib itu bukan wacana, tapi bagaimana yu'minuna bil ghaib itu menjadi experience of religion, menjadi pengalaman keagamaan. Makanya Syekh Abdul Qadir disuruh duduk 25 tahun di padang pasir untuk membaca fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bagaimana dua ayat ini menjadi pengalaman beliau untuk masuk bahwa yang gaib itu ono tenan gitu loh, bukan teori. Sunan Kalijaga disuruh duduk 3 tahun, Sunan Geseng disuruh duduk 3 tahun, santri-santri di pondok diajarkan dalailul khairat, puasa 3 tahun, diajarkan yang namanya hizib, minimal diajar mahabbah. Untuk apa? Biar punya sedikit aja experience of religion yang namanya gaib. Sampai bisa bayangkan begitu sekarang ini muncul orang-orang yang kalau dengar gaib itu begitu sakitnya dia. Krungu gaib musyrik, krungu gaib kafir. Tidak ada yang mengerti gaib, sebab yang mengerti gaib hanya Allah, bahkan Rasulullah pun tidak mengerti. Akhirnya apa? Untuk masuk menjadi muttaqin dengan kerangka dasar yang pertama, yu'minuna bil ghaib, tidak punya dia. Akhirnya apa? Dia tidak pernah mencerap satu ilmu sedikit pun tentang gaib. Begitu kerangka dasar memahami yang gaib tidak pernah menjadi experience dalam kehidupannya, apa yang terjadi? Dia akan menghadapi masalah di muttaqin yang kedua di tahap 2. Apa? Yuqimuna sholah. Sebab yuqimuna sholah itu benar-benar gaib, karena menghadap yang tidak kelihatan. Orang kalau tidak memahami yang gaib, begitu menghadap yang tidak kelihatan, ini tidak menghadap Allah. Makanya orang-orang yang yu'minuna bil ghaibnya ini matang menjadi experience, ketika dia sholat tidak bisa melihat Allah, maka dia berpikir untuk apa? Dia berpikir tentang, karena nggak ngerti ini diterima apa enggak, mikir keterima apa enggak aja dia udah pusing. Diterima apa ora ya? Terima apa enggak ya? Jangankan nyalain orang, enggak berani. Wong mikir keterima apa enggak aja dia pusing kok. Karena yu'minuna bil ghaib ini menjadi landasan dasar kepada yuqimuna sholat. Sebab yuqimuna sholat itu rumus dasarnya ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadah ubudullah, beribadah engkau kepada Allah. Ka'annaka, seperti engkau ini taro, lihat Allah. Angel ya memang kalau bahasa Indonesia itu saya ubudullah, wah susah boy. Beribadah engkau kepada Allah seolah-olah engkau lihat Allah. Kalau engkau gak lihat Allah, yakin Allah lihat engkau. Nah, sholat itu kan gak bisa lihat, tidak.
Nah kalau kita nggak lihat Allah, sementara kita ini wajjahtu wajhiyya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, tidak mudah. Loh makanya orang kalau yu'minuna bil ghaibnya ini mateng, sholatnya nggak cerewet karena ngadep yang gaib, nggak cerewet. Nah sekarang kenapa banyak sekali orang sholatnya cerewet? Karena yu'minuna bil ghaibnya nggak mateng. Dengar beduk ribut, dengar pujian ribut, dengar apa aja ribut. Inilah. Nah belum lagi masuk yang keempat, yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah menginfakkan yang gaib, nggak usah dipikir, udah usah dipikir terima apa enggak, kasih aja. Zakat ya zakat itu, ada bedanya, diterima ya jadi bata ya utuh, nggak diterima ya jadi bata ya nggak kotor temboknya meledos gitu ya. Ada yang ngerti. Makanya orang kalau yu'minuna bil ghaibnya mateng, begitu menginfakkan sesuatu dia nggak pernah mikirin lagi. Begitu yu'minuna bil ghaibnya nggak mateng, mate dia. Setiap hari udah ngitung-ngitung, aku ini sudah zakat, sudah infakkan 40.000, kok belum berubah jadi 400.000 ya. Nah ini kan fenomena baru, orang hitung-hitung sodako. Ini kenapa? Gagal di yang pertama ini, gagal di yu'minuna bil ghaib. Tidak main-main. Makanya saya kadang lihat anak-anak yang bersolawat ini ada seneng dan ada sedih sebenarnya. Nah itu senengnya itu apa? Ada yang belajar sholat, ada yang baca, tapi kadang sedih juga sih ya itu. Posisi orang sholawat ini kan posisi paling vital dalam kehidupan kaum muslimin. Ini kan penghubung kita pada Rasulullah. Sholawat itu kan yang menghubungkan kita kepada Rasulullah. Sholat kita itu kan nggak diterima kalau tidak lewat Rasulullah. Sholat kita itu ka'annaka tarahu, sementara Rasulullah itu annaka tarahu. Rasul itu lihat, makanya kita karena nggak lihat ya nitip sama yang lihat. Makanya kita kemudian baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.